Selamat datang di Gereja Baptis Jagat Miracle. Kita akan mulai ibadah hari pertama di kesempatan pagi hari ini. Kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, tempat pertolongan kami, tempat perlindungan kami. Engkau perisai bagi kami Tuhan, gunung batu kami Tuhan, tempat perlindungan bagi kami. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyembah dan meninggikan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan Engkau melawat kami juga dengan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan beban berat, kami pulang membawa sukacita, dan hati kami beria-ria di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kesempatan yang indah ini. Kalau Tuhan masih memberi kita nafas untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang indah ini, mari kita gunakan waktu yang indah ini. Kita berdoa, mengambil waktu berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita. Haleluya. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami di pagi yang indah ini, di kesempatan yang indah. Tuhan
gunung batu kita. Tuhan menjamin setiap kita.
dimanapun berada, mari kita berdoa di mana Tuhan taruh kita di satu tempat ini. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya Tuhan Allah, belas kasih Tuhan turun memenuhi kota kami, di mana kami tinggal. Karena ketika kami tinggal di sana, Tuhan Allah yang menempatkan, Tuhan Allah yang berencana bagi setiap kami tinggal di satu tempat. Kalau sekarang ini kami tinggal di kota kami ini, kami berdoa ya Tuhan, kami mengasihi kota ini. Kiranya Tuhan Allah juga mengasihi. Kami mohon kehadapan Tuhan, belas kasih Tuhan memenuhi kota kami Tarakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan dari hal yang buruk. Kami berdoa mohon kehadapan Tuhan. Sekarang ini kami umat-Mu bersatu hati berseru ke hadapan Tuhan Allah yang penuh kuasa. Kami mohon ke hadapan Tuhan, kiranya ya Tuhan Allah di surga, damai sejahtera Tuhan Allah limpahkan bagi kota kami. Semakin hari kondisi kota kami semakin baik. Semakin hari kondisi kota kami tenang ketika kami berusaha, ketika kami dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Kami mohon ke hadapan ya Tuhan, setiap sudut kota kami, setiap daerah, setiap wilayah dijamah oleh Tuhan. Sumber daya alam diberkati oleh Tuhan. Kami semua sumber daya manusia, ya Tuhan di surga, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami berdoa mohon ke hadapan Tuhan, kiranya pandemi yang sekarang ini masih terjadi, ya Tuhan, kiranya segera berlalu dan kami bisa menghadapi kehidupan ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Mampukan kami, berikan kekuatan atas kami ya Tuhan, sehingga kami dari hari ke hari mengakui kekuatan Tuhan ada pada kami dan kami bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kami tolak roh intimidasi, provokasi yang coba menjauhkan kami dari Tuhan. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, maka jamaah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa beribadah dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan itu dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saya berharap kita semua dalam keberkatan Tuhan dan terus berdoa tidak henti-hentinya di mana kita tinggal. Saudara juga berdoa buat bangsa kita Indonesia. Dan tema di gereja ini, saudara masih tetap mengharapkan kepada Tuhan berdasarkan ayat yang sudah kita pelajari bersama-sama, saudara. Dan kiranya terjadi pemulihan, terjadi kebangunan, terjadi kebangkitan atas kota kita ini. Setuju katakan amin. Mari kita akan membaca, saudara, di dalam Matius 4 ayat ke-23 sampai 25. Kalau kita sudah sering mendengarkan ayat yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saudara, di sana ada kata berusaha. Jadi mari kita semua berusaha, berupaya. Dan saya mengingatkan kembali bahwa berusaha, bekerja, melakukan satu karya, saudara harus disertai dengan doa. Sebaliknya, kalau kita berdoa, maka juga harus ada usaha. Ada satu perumpamaan, saudara, bahwa Tuhan Yesus menjelaskan tentang doa. Di sana ada seorang wanita yang minta perkaranya dibela, maka dia berusaha untuk datang kepada hakim. Jadi berdoa ada kaitannya dengan usaha. Berusaha sangat erat dukungannya dengan doa. Saudara, hari ini kita baca dalam Matius 4 ayat ke-23 sampai 25. Saya bacakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita sudah pahami bersama-sama. Ketika itu di mana ada Yesus, maka di sana pula lah banyak orang mengerumuninya. Alkitab sering menyampaikan bahwa mereka berbondong-bondong. Mereka melakukan satu kegiatan untuk mengerti, untuk mengetahui siapakah Yesus itu. Saudara, dalam ayat ini Rasul Matius mencatat ada kegiatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di sekitar Galilea, Danau Galilea. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, memang menjelajahi sekitar Galilea. Saudara perlu ketahui bahwa 2/3 dari karya Allah, 2/3 dari mukjizat yang Tuhan kerjakan itu di seputaran Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Saudara, di setiap satu wilayah begitu ada rumah ibadat, maka Tuhan masuk ke sana sengaja untuk mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Siapakah yang diberitakan? Yang dimaksud ini adalah bahwa Sang Mesias sebenarnya merujuk pada diri pribadinya, bahwa harus bertobat dan harus mengakui bahwa Allah yang berdaulat dalam hidupnya, bahwa Yesus Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apakah arti Injil? Saudara, itu adalah kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Kabar sukacita. Saudara, kalau mendengar Injil, maka hati kita dipersiapkan bahwa Roh Allah supaya kita bersukacita, supaya kita menerima kabar baik. Maka lebih baik saudara membaca Injil daripada membaca hal-hal yang lain. Saudara, karena berita Injil adalah berita atau kabar baik, berita sukacita. Yesus Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah, ditunjukkan dengan demonstrasi kuasa Allah, serta melenyapkan segala penyakit. Saudara, berbagai penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kelemahan yang ditunjukkan oleh Matius ini, saudara, yang dinyatakan Rasul Matius ini adalah kelemahan-kelemahan di dalam rumah tangga, kelemahan sebagai manusia. Saudara, tidak hanya penyakit saja yang membuat orang menjadi lemah, mungkin hubungannya menjadi lemah dan sebagainya, melenyapkan segala kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, ketika Tuhan Allah menyatakan kuasanya dilihat oleh orang banyak, maka tersiarlah satu berita ini ke berbagai negara. Kalau zaman sekarang mungkin berbeda ketika itu. Alkitab mencatat, saudara, tersebar sampai ke Syria, tersebar sampai ke Yordania, berlawanan arah sudah, dan kemudian tersebar sekarang ini wilayah Lebanon dan lain sebagainya, terdengar ke berbagai negara. Hebatnya saudara, ketika mereka mendengar, mereka berbondong-bondong. Alkitab menyatakan demikian. Ketika mereka datang kepada Yesus Kristus, ketika itu ada di Galilea, mereka mendengar di manakah posisinya Yesus Kristus saat ini. Mereka mendapat kabar ada di Galilea. Saudara, kemudian datang dari Syria, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Saudara, buruk keadaannya sekali lagi bukan hanya penyakit, buruk keadaan ekonomi, buruk keadaan fisik dan lain sebagainya. Dari Syria datanglah orang-orang yang membawa, Alkitab mengatakan Rasul Matius, buruk keadaannya. Saudara, seolah-olah saya berasumsi saya ini Rasul Matius, ada banyak orang berbondong-bondong, ini dari gaya pakaiannya adalah orang dari Syria. Yang di sana itu orang Yordania, ada beda sedikit walaupun orang di luar itu, saudara, kayaknya sama saja. Saudara kasih Tuhan, sekarang saya pakai topi, mungkin tidak tahu ini datang dari mana. Saya dapat hadiah ini, saudara, ketika ada di Kupang. Ini adalah topinya Kupang, saudara.
Mungkin melihat demikian, orang Syria datang berbondong-bondong dan kemudian membawa orang-orang yang buruk keadaannya. Mungkin maaf saudara, ada bagian tubuh yang kurang sempurna. Mungkin juga ada orang yang sedang kesakitan saat itu dan lain sebagainya. Mungkin ada suami istri, suaminya di depan, istrinya di belakang, anak-anaknya di mana, karena buruk keadaan rumah tangganya. Mereka datang membawa demikian. Saudara yang kasih Tuhan, mereka menderita berbagai penyakit dan sengsara. Jadi yang datang kepada Yesus Kristus ketika itu adalah orang yang buruk keadaannya, dan fisiknya kurang baik, mungkin tampilannya kurang baik, menderita, sengsara karena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan demikian, ada yang sakit ayan, sebelumnya tertulis ada yang kerasukan. Saudara bisa membayangkan ketika mereka berbondong-bondong membawa orang yang kerasukan, membawa orang yang sakit ayan, semaunya sendiri. Mungkin harus diikat, mungkin harus dibelenggu, ya, maksudnya dipasung, diangkat. Mungkin orang ini kerasukan, mungkin teriak-teriak, aku tidak mau ketemu dengan Yesus anak Daud itu. Mungkin berkata demikian karena setan pun tahu siapakah Yesus Kristus itu. Alkitab menjelaskan merujuk demikian. Setan pun tahu kuasa yang ada dalam Yesus Kristus. Saudara, mungkin mereka berontak ketika orang kerasukan berontak, sementara keluarganya membawa untuk datang kepada Yesus Kristus. Terjadi keributan, terjadilah sesuatu kondisi yang tidak baik. Mereka berbondong-bondong, dan ini luar biasa, saudara. Saya mengabarkan demikian. Yang saya maksudkan adalah ada usaha yang luar biasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang datang kepada Tuhan. Saudara, cerita yang sama dilihat oleh Rasul Lukas. Rasul Matius mencatat, Rasul Lukas pun mencatat. Saudara, di dalam Lukas 6 ayat 19 dikatakan demikian. Peristiwa yang sama dilihat oleh dua rasul, saudara, yang berbeda dan menceritakan kondisi ini. Rasul Lukas mengatakan demikian, semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Lukas 6 ayat 19. Saya ulangi lagi, semua orang. Rasul Matius mengatakan mereka berbondong-bondong. Mereka tahu bahwa Matius tahun ini datang dari Syria, dari Yordan, dari berbagai daerah, saudara, dari Dekapolis, dari tepi pantai di Latmati, saudara, mereka datang. Kemudian Lukas mengatakan semua orang itu, orang banyak itu berusaha menjamah dia. Ayo sama-sama katakan, berusaha menjamah dia. Apakah mereka semua bisa menjamah dia? Saudara, saya yakin tidak semua. Karena begitu banyak orang dari berbagai wilayah. Kalau zaman sekarang dari berbagai negara, dari Yordania, dari Syria, dari Lebanon, dari Palestina. Dan mereka berbondong-bondong untuk menemui satu tokoh yang hebat. Berusaha untuk menjawab terjemahan yang lebih bisa masuk di hati kita, di pikiran kita adalah mereka berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Apakah mereka berusaha dekat? Apakah berhasil dekat dengan pribadi Yesus Kristus ketika itu? Saudara, saya yakin tidak. Tetapi hatinya, tujuannya hampir sama, yaitu adalah pengen mendekat kepada Yesus Kristus. Semua dari berbagai arah pengen mendekat kepada Yesus Kristus. Ayo sama-sama katakan mendekat. Masuk di hati saudara, kata mendekat itu dalam kondisi yang sekarang ini, kondisi yang sulit, kondisi yang buruk, kondisi yang lemah, penuh dengan kelemahan. Berusahalah, saudara, saya ulangi lagi kata ini, berusahalah untuk mendekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika itu, mari sekarang ini kita bawa di situasi sekarang ini. Supaya apa, saudara? Mengapa mereka mendekat? Mengapa mereka berusaha untuk menjamah dia? Rasul Lukas mengatakan demikian. Karena Alkitab mengatakan demikian. Mereka tahu ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang disembuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pikiran mereka, dalam pandangan mereka, kalau mendekat dan menjamah Tuhan, maka saudara, mereka
mereka semua yakin. Ini yang harus kita miliki zaman sekarang ini, yaitu bahwa dalam Yesus Kristus ada kuasa yang nanti keluar ketika kita mendekat, ketika kita berusaha untuk menjamah Dia. Saudara bisa menjamah Dia sekarang ini. Saudara bisa menjamah Yesus Kristus, yaitu ketika saudara masuk di dalam penyembahan dengan menyembah roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Di sana saudara bisa menjamah Tuhan. Saudara semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Allah, semakin intim dengan Tuhan. Dan ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Allah, saudara, ada kuasa Tuhan yang keluar dan kita terima. Yang nangkep katakan amin. Maka saudara berusaha di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya catat demikian, bergaya upaya, bekerja dengan giat, berikhtiar, memeras otak. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ketika kita memeras otak, saudara, maksudnya adalah menggunakan otak dengan fokus yang khusus dan kemudian ada hasilnya. Bukan memeras otak atau pikiran yang sia-sia. Ya, itu bukan berusaha. Di sini dijelaskan memeras otak, mencari akal untuk memecahkan suatu masalah. Saudara punya masalah? Sekarang ini saudara, masalah besar yang dihadapi oleh semua manusia adalah pandemi ini, virus COVID-19. Berupaya mencari cara, berbagai cara. Dengan vaksin, menemukan vaksin dan lain sebagainya, terjadi pertentangan. Semua mencari akal untuk memecahkan suatu masalah. Dalam rumah tangga saudara, ketika ada masalah saudara, kemudian mencari akal bagaimana supaya ada jalan keluar, ada penyelesaian dan lain sebagainya. Pribadi saudara ada masalah dalam pekerjaan, hubungan dengan sesama, saudara mencari akal bagaimana supaya clear hubungan ini. Bagaimana caranya? Entah saudara kemudian muncul ide beli martabak supaya mencarikan masalah dan lain sebagainya. Mencari akal. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang saya mengajak kita semua membaca. Ini ada terjemahan berusaha menurut dua ayat yang akan saya jelaskan kepada saudara. Yang pertama berdasarkan Yakobus 5 ayat 7, nanti di 2 Timotius 2 ayat 4. Ini menjelaskan tentang berusaha, saudara, atau teladan berusaha, contoh berusaha. Yakobus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di sana ada kata bersabar. Di sana juga ada di ayat ini saudara, berdasarkan Yakobus 5 ayat 7, saudara, ada profesi yang mengidentikan kegiatan sabar. Itu dalam kategori berusaha. Seorang petani, saudara, sabar, harus sabar. Kalau ketika menanam satu tanaman, saudara, di kebun, maka dia harus sabar menanti sampai hasilnya. Baru 2 minggu kok nggak ada hasilnya, nggak sabar, dicabut, dipindah ke tempat yang lain. Baru kemudian di sini 3 minggu nggak ada perubahan juga, nggak sabar, diganti lagi, dipindah lagi. Saudara, tidak sabar, tidak menghasilkan sesuatu. Dan ini menurut Yakobus adalah juga termasuk berusaha. Saudara kasih Tuhan, kehidupan kita ibarat satu kebun, ya. Dan kebun itu perlu dijaga, kebun itu perlu dirawat. Kalau kita mengerjakannya itu baik, maka kebun ini menjadi baik, terawat dengan baik. Kalau kita melihat saudara, saya yakin saudara punya kebun lah ya, walaupun mungkin kecil ya, di rumah masing-masing. Kebunnya berapa? Ya demikian Pak, cuma setengah meter kali setengah meter, anggaplah kebun ya. Dan kemudian di sana yang dimasukkan, saya masukkan kebunnya ada satu kegiatan menanam kebunnya, entah itu saudara pakai polybag dan sebagainya, itu berkebun yang saya masukkan ya, dan dijaga. Kalau sebidang tanah dijaga di sana, dan petani itu mengerjakannya pasti melalui aturan
yang baik yang dia miliki, pengalaman yang dia punya. Pasti demikian, dirawat. Ya, bagaimana supaya tanamannya menjadi subur? Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kalau dijaga dengan baik, tidak terbengkalai. Kalau satu kebun, ada kebun, dibiarkan saja, di sana akan tumbuh tanaman-tanaman liar. Orang tidak suka. Kalau melihat kebun yang tertata rapi, kemarin saya mengusulkan saudara di kantor kami, kantor KUB saudara, saya mengharapkan ada bidang 10 kali 40 itu kosong. Ya. Kenapa tidak dikerjain? Coba tanam di situ, digambar dulu kebun tanaman-tanaman, dan nanti direncanakan ditanam kebun. Indah. Karena sekarang ini adalah semak belukar. Kalau dilihat mengganggu kehidupan kita kalau tidak dirawat. Saudara, kadang juga mengganggu, seringnya mendebalkan. Ya, kalau kehidupan tidak dirawat, akhirnya di situ menjadi sumber penyakit. Firman Allah adalah menjaga kita. Maka kehidupan kita harus dijaga, harus dirawat dengan firman Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Nangkep katakan amin. Supaya saudara, kehidupan kita tidak liar. Kebun kita ini saudara tidak menjadi satu pembicaraan yang buruk. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita rawat, mari kita jaga sehingga tidak tumbuh ilalang. Tuhan Yesus pun juga mengumpamakan ilalang dan gandum. Ilalang ini saudara menjengkelkan. Ya, saudara ya, menyebalkan kalau tumbuh ilalang. Kehidupan kita kalau ada ilalang itu tidak berguna. Ilalang tidak menghasilkan kecuali dipotong dan kemudian dibakar. Sudah seperti itu. Mari saudara kita rawat, kita jaga seperti petani menjaga kebunnya dengan penuh kesabaran. Itu adalah upaya kita, usaha kita. Setuju, nangkep, mengerti, katakan amin. Yang kedua, berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang, di sini ada kata berjuang, itu juga berusaha dengan tekanan, berusaha dengan segenap hati, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di gereja ini banyak dari kalangan militer, saudara, dari prajurit. Berjuang adalah berusaha sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara agak sedikit berbeda dengan tadi, petani sabar. Tapi ini saudara lebih kencang lagi dengan sikap tegak yang hebat. Kalau kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara, tetaplah bertahan dengan penuh keyakinan bahwa semua itu akan bisa kita lalui. Kita mampu melewatinya. Saudara, pernahkah gambarannya di sini adalah di sekitar kita sekarang ini keluar olahraga HES atau goes itu lagi marak ya. Sekarang ini saya mendengar cerita sekarang ini banyak sekali yang di sekitar Gunung Selatan ini ya. Sekarang makin banyak penggemarnya, semakin banyak. Dulu bisa dilihat, bisa dihitung termasuk squad gereja kita ya, itu sering kesana. Sekarang banyak katanya demikian. Kalau dalam perjalanan jalan kira-kira 2 jam, gambarnya 2 jam, baru sampai 1 jam di tengah-tengah, di tengah-tengah sudah sepertinya karena jarang, baru mungkin 1, 2, 3, 2 kali gitu ya. Wah saudara, perjuangan ini mau ke sana masih jauh, 1 jam lagi, mau balik 1 jam lagi. Sepertinya saudara mau menyerah, masih naik-naik lagi enggak? Kapan kita nyampe tempat semula? Ya 1 jam lagi. Sudah rasanya mungkin habis sudah. Istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Jalan melihat satu tempat lagi, nanjak lagi. Tenaganya kayaknya habis. Dalam situasi seperti itu, saudara, bertahan. Depan tangguh. Sudah di tengah-tengah, sudah jalan, mau balik juga jauh. Mau ke tempat tujuan, saudara, juga masih jauh. Habis tenaga, habis putus asa.
Dan ketika dalam perjalanan yang demikian, saudara, kita tidak melihat sukacita ketika nanti sampai garis finish. Yang dihadapi adalah kesulitan, tenaga yang habis, putus asa, bahkan mungkin sudah kita tamat riwayatnya. Saudara, dalam kondisi demikian, bersikaplah seperti seorang prajurit ini. Ambil sikap tegap. Saudara, aku pasti bisa sampai di garis finish. Karena saudara, nanti kita akan melihat ketika sudah kira-kira 2-3 meter atau mungkin 10 meter itu sudah di garis finish, rasa lega semakin muncul. Mendekati saudara 9 meter semakin lega. Ya, 5 meter semakin lega, 1 meter semakin lega. Selesai, saudara, di sana ada sukacita, keberhasilan sampai ke finish. Kehidupan kita, saudara, sekarang ini sampai di titik mana? Ketika kita sekarang ini ada di tengah-tengah perjuangan yang berat, bertahan, bersikap tegak, nangkep, katakan amin. Berjuang, berjuang ini saudara, sepertinya kalau saya membaca definisi berjuang, saudara, ada usaha, dan usaha yang disertai dengan kesungguhan hati, itu berjuang. Buat kota kita, ayo saudara, semua elemen masyarakat kota kita berjuang dengan baik. Maksud saya adalah berjuang dengan sungguh-sungguh, ambil sikap tegak. Gereja kita juga harus berjuang terhadap hal ini, dan sudah kita kerjakan juga dengan segala upaya. Ini saudara juga bisa terjemahkan dalam keluarga, rumah tangga, pribadi masing-masing. Ayo dalam situasi yang sulit ini, jangan kemudian putus asa, dan cukup selesailah. Sudah, tidak perlu gereja-gerejaan, tidak perlu ibadah-ibadahan, tidak perlu hal-hal yang kata para hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Saudara, ambil sikap, tetap kita tegak selesai sampai akhir. Apakah itu mampu? Mampu. Karena apa, saudara? Alkitab mengatakan, dan ketahuilah, Matius 28 ayat ke-20, saudara, dan ketahuilah, aku, kata Tuhan, menyertai kamu sampai kepada akhir. Tuhan adalah Immanuel. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan disertai Tuhan. Nganggap, setuju, katakan amin. Ada seorang anak kecil, saudara, dia berlari-lari. Di sana ada bebek, ada angsa. Karena saya suka melihat video-video anak kecil itu. Dan kemudian di situ ada kelinci. Anak ini sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya, dia dibiarkan, dia pakai celana jin, kakinya, sepatunya dilepas, dan dia lari-lari ke sana kemari. Ya, dia berusaha menangkap kelinci. Setelah itu ditangkap kelinci, dia tidak takut. Karena apa? Disuting bapaknya. Berarti bapaknya dekat. Ya. Kemudian dia ambil buah, dikasih makan ke kelinci. Dengan tenangnya, setelah dia makan, kelincinya asik makan seperti enak gitu. Sisanya dia makan. Ya. Dan bapaknya juga membiarkan itu, malah tetap. Ya. Saudara, mungkin aman karena ada bapaknya. Dia lari. Ada angsa yang suka, gitu ya, kalau kita tahu, kadang kalau bahasa Jawanya itu banyak. Ini angsa yang leher panjang itu. Ada beberapa, gitu ya, dikejar anak kecil ini. Dan dia tidak takut sedikit pun. Ketika sampai begitu, saudara, ada satu yang gitu ditangkap lehernya, kepetit. Dan dia tidak mengalami ketakutan. Karena apa? Bapaknya menyertai. Mari kita jadi seperti anak kecil ini. Walaupun ada mungkin sesuatu yang bisa membahayakan, tapi ketahuilah Tuhan ada di sekitar kita. Setuju, nangkep, katakan amin. Tadi ceritanya orang banyak berusaha untuk mendekat, itu tugas kita. Kalau saudara yang kasih Tuhan jauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, sebenarnya Tuhan itu juga dekat dengan kita. Pengennya dekat dengan anak-anak yang dikasihnya. Kalau saudara sudah masuk dalam definisi anak yang dikasih Tuhan, pasti mata Tuhan ada dalam anak yang dikasih Tuhan. Saya punya anak 2, saya sangat mengasihi dua-duanya. Dan segala pikiran, segala tindakan saya diamati 2 anak ini. Karena hati Bapa ada dalam anaknya yang dikasih Tuhan. Begitu pula Bapa, kalau saudara masuk kategori anak yang dikasihi, masalahnya apakah kita ini saudara masuk kategori dikasih atau tidak? Ya.
tergantung dari pribadi masing-masing. Jadilah anak yang dikasih Tuhan, dekatlah terus kepada Tuhan, maka kita akan dikasih Tuhan. Maka hati Tuhan ada dalam anak, yaitu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Maka katakan amin, sehingga perjalanan hidup kita selanjutnya nyaman bersama dengan Tuhan. Saudara berusaha, saudara bekerja, saudara berdoa, saudara bekerja, dan kemudian akhirnya menerima hasil yang baik. Dan itu kita kerjakan. Teruslah berdoa buat kota kita. Lebih sedikit lagi, teruslah berdoa buat di mana saudara tinggal sekarang ini. Entah RT saudara, pernahkah saudara memberkati RT saudara, wilayah RT saudara? Mari kita memberkati. Jangan sampai saudara menjadi ironis, saudara menjadi berkat bagi kota-kota yang lain, negara lain. Tapi di mana kita tinggal, di RT kita, tidak pernah jadi berkat. Itu masalah. Saudara berkati kota, berkati RT, berkati lingkungan lebih luas, berkati kota, maka kita pasti menjadi terang, menjadi garam bagi sekitar itu, dan kita dikasih Tuhan. Nangkep, katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita dikasih Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan. Kita percikan kasih setiamu yang kurasakan lebih dalam. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Kasih kita semua. Apa yang tak pernah ku pikirkan, bila itu diberikan oleh yang Kau sediakan bagi bagi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Ciptaanmu ini Tuhan, dari biji matamu, apakah Tuhan pujian sembah. Tadi kita membaca ayat yang berkata ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang disembuhkan. Mengapa semua orang disembuhkan oleh Tuhan? Karena Tuhan mendapati semua orang itu yang Allah sembuhkan ada keinginan untuk mendekat kepada Allah. Didapati oleh Tuhan, mereka pengen ketemu, bahkan lebih spesial lagi, pengen menjawab, pengen memegang Tuhan. Hari ini saudara kasih Tuhan, bila Allah mendapati kita, kita ini sedang mau dekat dengan Tuhan. Kita sedang mendekat dengan Tuhan. Mari sedekat mungkin iman saudara kita gerakkan untuk dekat dan bisa memegang Tuhan. Ketika kita memegang Tuhan, sebenarnya Tuhan juga mau memegang kita juga. Dan faktanya semua orang disembuhkan. Kiranya ini menjadi bagian kita semua hari ini. Semua yang beribadah, saudara yang kasih Tuhan, kita mendekat kepada Allah. Bapa di surga, kalau Tuhan menyembuhkan berbagai penyakit,
orang yang keadaan buruk, orang yang mengalami kelemahan. Alkitab mengatakan semua disembuhkan. Sekarang ini kami mendekat ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Allah, melihat hati kami. Tuhan Allah di surga mendapati kami sedang memuji menyembah Tuhan. Kiranya itu juga Tuhan Allah menyatakan kepada kami, yaitu kuasa Tuhan. Tuhan keluarkan, tercurah atas kami pribadi lepas pribadi, menjawab kami. Hamba mohon ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari seluruh umat yang beribadah mendekat ke hadapan Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan berikan jawaban. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan Allah berikan pemulihan. Keadaan yang buruk menjadi baik kembali. Keadaan yang lemah, ya Tuhan Allah di surga, Tuhan kuatkan kembali. Kuasa ilahi memenuhi. Yang berdoa mohon ke hadapan, ya Tuhan, kuasa Tuhan kiranya tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama pujikan, siapakah aku Tuhan? Bagian tubuh sudah, mari berdoa. Bapa di surga, mau berdoa mohon hadapan-Mu yang sakit, kiranya Tuhan malah sembuh. Di bagian tubuh manapun yang sakit, mengalami kelemahan, dijawab oleh Tuhan, dikuatkan kembali, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya kebaikan Tuhan, anugerah dari Tuhan, belas kasih Tuhan terus memenuhi aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan, berikan yang baik bagi Tuhan kita.
keluar dari gereja, saudara jaga kekudusan sehingga nanti ketika kita menikmati persekutuan dan tubuh dan darah Tuhan, semakin kita dipulihkan, dikuatkan dengan visi yang baru, saudara menerima berkat yang datang dari Tuhan. Kemudian saudara, dalam minggu ini kita kehilangan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang biasa jaga di gereja, sudah beberapa bulan memang sakit dan tidak bisa beraktivitas, yaitu Bapak Lambah sudah dipanggil Tuhan, sudah di surga. Kemudian ada satu lagi orang tua kita juga, Bapak Edi Kurniawan juga sudah dipanggil Tuhan. Besok ada ibadah penghiburan di rumah Bapak, di rumah keluarga Ibu Lambah. Nanti saya akan umumkan pada hari itu. Saudara, sekali lagi jaga kesehatan, jaga pribadi kita dan juga keluarga kita. Terus saya berharap saudara disiplin di dalam protokol kesehatan. Walaupun sekarang ini kemarin beritanya memang yang sembuh itu luar biasa di Kota Tarakan, jadi satu berita yang baik, tetapi jangan lengah supaya kita bisa mengatasi kehidupannya dengan baik, berjalan depan bersama dengan Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita pakai berdiri bersama-sama, kita pulang dan membawa berkat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Kita mencegah hidupku mengenapi firman. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai ikhtiar Tuhan, semakin mujizat dari Tuhan. Bersama kami Emmanuel, Tuhan yang menyertai mampukan kami menjalani kehidupan akan hati pandang Tuhan mengadakan tangan saudara. Di akhir ibadah ini, terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Oh, Allah janji dan sanggup menepati. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus.